costing, ini tuh sebenarnya pengembangan dari yang kemarin COGM sama manufacturing cost. Formatnya itu hanya pengembangan dari yang kemarin sudah kita pelajari, teman-teman. Bedanya, kalau kemarin jumlah produknya itu yang teman-teman buat itu hanya satu macam, gitu. Jadi hanya buat sop aja, gitu misalnya. Terus buat baju aja. Nah, kalau ini bukan produknya bermacam-macam sih. Costingnya itu berdasarkan job ordernya, gitu. Jadi mungkin contohnya itu seperti ini. Sebuah perusahaan dia melakukan produksi sesuai dengan order dari customer lain, dari customernya, gitu. Jadi misalnya informasi yang ingin dibentuk atau yang ingin dihasilkan itu adalah cost untuk job 1 berapa, cost untuk job 2 berapa, cost untuk job 3 berapa, gitu. Jadi yang namanya job itu belum tentu bentuknya bisa bermacam-macam, bisa job 1, 2, 3 itu merupakan pesanan 1, 2, 3, bisa juga barang atau model 1, 2, 3, gitu. Intinya costing yang akan kita susun ini lebih dari satu job, gitu. Jadi lebih dari satu kelompok pekerjaan. Kalau yang kemarin hanya satu saja, gitu. Jadi palingan nih di bayangan teman-teman dulu deh saya tanya. Kemungkinan yang akan bercabang atau yang akan jumlahnya lebih dari satu itu kira-kira apa ya? WIP lebih dari satu? Iya Bu, WIP. Yes, WIP-nya tuh akan lebih dari satu, gitu. Lebih dari satu WIP. Jadi mungkin nanti namanya WIP 1, WIP 2. Terus kalau WIP-nya lebih dari satu, berarti finish good-nya juga pasti lebih dari satu, gitu sih. Jadi kalau kemarin itu, ini jelek banget ya seperti biasa gambarnya. Kalau kemarin itu material masuk sini, terus kemudian direct labor masuk ke sini, terus kemudian FOH masuk ke sini. Nah, kalau sekarang itu material masuk ke pekerjaan 1, terus masuk ke ada yang ke sini, ilustrasinya segini, ada yang ke sebelahnya lagi, kemudian ada yang ke job sini. Terus direct labor juga sama, ada yang masuk ke 1, ada yang masuk ke 2, ada yang masuk ke job 3, ada yang masuk ke job 4. Kita bagi-bagi. FOH juga gitu, ada yang masuk ke 1, ada yang masuk ke FOH untuk job 2, job 3, dan seterusnya, gitu. Kenapa harus dikelompokkan? Ya emang harus. Menurut teman-teman ada manfaatnya nggak sih dikelompokkan kayak gini? Ada manfaatnya nggak ya? Kira-kira apa ya manfaatnya? Nggak ada? Atau mendingan jadi satu aja? Ada yang mau komentar? Jawab aja. Agar bisa menentukan cost masing-masing jobnya, Bu. Yes, bisa. Jadi biar ketahuan cost untuk masing-masing job ini berapa. Bisa. Terus ada lagi nggak? Kira-kira? Nggak usah terlalu teoritis lah. Secara ini aja, logika aja. Kira-kira menurut teman-teman apa ya manfaatnya? Kenapa ya kita harus melakukan hal itu? Apalagi ya kira-kira? Biar lebih efektif Bu perhitungan biayanya. Oke, lebih efektif perhitungan biayanya, benar juga. Efektif gimana maksudnya? Ya pesan. Informasi bermanfaat lah ya. Yes. Nah itu ya, jadi ada manfaatnya dong, makanya kita lakukan hal ini gitu. Jadi pasti informasinya itu lebih detail dan lebih mendalam kalau misalnya kita buat secara costingnya itu per job
gitu. Terus kemudian pasti ada advantage-nya lah. Nanti ketahuan misalnya kita punya material 100 lembar atau 100 meter. Kan jadinya bisa di tracing kan. Ini yang ke job 1 berapa, yang ke job 2 berapa, yang ke job 3 berapa, yang ke 4 berapa, dan seterusnya. Jadi kontrolnya itu semakin bagus juga untuk perusahaan kalau informasinya lebih detail seperti itu gitu. Terus mana lagi ya? Nah ini ya, kalau teman-teman mau tahu nih kenapa kita harus belajar chapter ini. Katanya yang pertama perform job order cost accumulation. Jadi teman-teman bisa menyusun cost akumulasi untuk model usaha yang pakai job order. Terus sebentar. Terus yang kedua, identify and prepare the 8 basic cost accounting entries involved in job order costing. Terus yang ketiga, prepare job order cost sheet. Terus yang keempat, use the predetermined overhead rate in job order costing. Nah ini yang hal baru nih, use predetermined overhead rate. Jadi nanti ada rate atau tarif FOH in job order costing. Terus yang kelima, recognize job order cost sheet in a variety of firm for both manufacturing and service business. Ini kita nggak fokus ke nomor 5 ini sih. Jadi paling nomor 1 sampai nomor 4 aja. Gitu. Terus kemudian, oke, coba kita lihat ya. Jadi job order costing, katanya production cost itu diakumulasikan for each separate job. Gitu. Jadi jobnya itu lebih dari 1. Kemudian, katanya biar lebih efektif, betul. Kemudian intinya sih dia lebih efektif aja. Manfaat utamanya sih itu. Nah, kemudian untuk ininya, catatannya itu modelnya seperti ini nih. Jadi perusahaan itu untuk direct material sama dia dibagi-bagi untuk mana nih? Request nomor 1. Yang ini berapa, yang bawah berapa, yang ini apa sih? Direct material requisition number. Ini sih yang catatan untuk di dalam perusahaan sih sebenarnya kalau yang ini. Ini untuk yang di dalam perusahaan. Kemudian ini ya, cost sheet for a non-departmentalized plan. Mana lagi ya? Oh ini the basis of job order costing involve only 8 type of accounting entries. Jadi jurnalnya tuh jenisnya ini material purchase, oke. Kemudian FOH cost, sebentar. Terus factory overhead cost, material use, teman-teman udah tahu kan? Berarti transfer material raw material ke WIP. Kemudian factory labor cost distribute, kemudian estimate FOH applied. Nah ini ada FOH applied nanti. Kemudian job complete sama product sold, sama kalau dia laku COGS. Nah ini apanya nih, WIP finished ke COGS. Ini coba kita lihat nih. Ini dia WIP. Nah WIP itu isinya sekarang untuk job costing di bab ini itu diperkenalkan ini nih, ada direct material seperti biasa, direct labor seperti biasa. Nah, ada yang baru yaitu applied factory overhead. Jadi nanti kita akan munculin akun applied factory overhead, dia masuk ke WIP. Jadi WIP-nya di atas, kreditnya applied factory overhead. Nah ini applied factory overhead itu tuh ternyata masih merupakan angka predetermined. Jadi itu bukan angka aktual. Jadi ini masih angka perkiraan. Jadi ceritanya perusahaan tuh udah tahu
kalau mau memproduksi kalau mau memproduksi misalnya produk sebanyak sekian, sebanyak X, ya kan? Dia udah tahu nih, maka akan membutuhkan factory over FOH itu sebesar berapa? Misalnya kalau kita misalnya 5.000 per X gitu. 5.000 X. Jadi kalau misalnya kita mau memproduksi 1.000 barang, butuh FOH-nya berapa tuh? FOH-nya akan keluar kira-kira berapa? Kalau X sama dengan 1.000, maka kira-kira FOH-nya berapa ya? 5 juta, Bu. 5 juta. Nah, gitu maksudnya. Jadi di sini tuh ceritanya gini nih. Perusahaan itu, kembali ke awal dulu deh. Jadi teman-teman ingat kan ya, FOH itu kan isinya kan selain ada indirect material, ya kan, ada indirect labor, kemudian ada juga depresiasi, ada juga insurance expense, kemudian ada lagi utility, kemudian ada miscellaneous, dan masih banyak lagi. Pokoknya semua pengeluaran yang bukan direct material sama direct labor itu tuh akan masuk ke FOH. Betul seperti itu? Betul, Bu. Betul, Bu. Nah, oke. Nah, si FOH tersebut itu tuh kan terdiri dari, pada umumnya terdiri dari fixed and variable, ya kan? Nah, dan sebagian ada pengeluaran itu yang sifatnya itu tahunan, gitu. Pokoknya jangka waktunya panjang. Nah, karena FOH ini isinya tuh gado-gado ya, campur segala macam pengeluaran masuk situ, dan tadi ya ada pengeluaran itu mungkin yang sifatnya tahunan, ada juga pengeluaran itu yang mungkin tiba-tiba munculnya gede di, misalnya kan untuk bikin laporan itu kan, laporan ini kan dibuat per 1 tahun, ya kan? Mungkin akan ada FOH yang angkanya signifikan di suatu bulan sini, misalnya April, kemudian ada lagi misalnya baru keluar lagi itu di Agustus gitu. Jadi pada masa ini nih, ya kan? Kemudian pada masa ini itu tuh kalau misalnya FOH-nya itu pakai FOH aktual, ya kan? Misalnya kamu di sini nyatet nih pakai FOH aktual. Itu tuh bisa menyebabkan ini salah estimasi gitu. Kemudian nggak sesuai sama prediksi. Sebenarnya gitu sih. Makanya perusahaan itu katanya, kalau teman-teman baca, daripada pakai aktual yang misalnya tiap ada pengeluaran dicatat. Nah, katanya sih lebih enak kalau selama tahun berjalan FOH-nya itu dihitung pakai angka estimasi dulu gitu. Karena ini loh, aktualnya itu tuh kadang-kadang gedenya, ya kan, tuh baru di bulan-bulan tertentu. Bahkan mungkin di sini nih. Jadi takutnya kalau misalnya kita kita one day di sini, di bulan Mei gitu misalnya, teman-teman itu sambil membayangkan ini ya, jadi yang punya usaha. Misalnya kita mau merencanakan sesuatu lah di bulan Mei, akhirnya kita butuh data produksi misalnya. Untuk produksi sekian misalnya ya 2.000 pieces, ya kan? Itu berapa ya costingnya? Berapa ya biayanya? Gitu kan. Nah, teman-teman itu hanya pakai data misalnya yang ini aja nih. Gini, teman-teman tuh hanya pakai data yang ini aja nih. Data FOH aktual yang teman-teman pakai bulan Januari sampai April misalnya. Ya kan? Itu akan mengakibatkan ini. Kan kalau misalnya ada pesanan gede gitu kan di sini misalnya di Mei. Terus kan mungkin rekanannya itu nawar. Ya kan, boleh nggak harganya misalnya sekian, nah itu mungkin mepet
sama cost kita gitu. Nah, tapi kalau teman-teman hanya pakai data yang dari Januari sampai Maret nih, mungkin teman-teman akan menerima tuh tawaran tersebut. Kenapa? Karena mungkin kalau cuman berdasarkan data yang di sini, data aktual yang sampai April misalnya, itu cost-nya itu kecil gitu. Kenapa? Karena misalnya nih FOH aktual untuk misalnya desain itu baru dibayarkan Agustus, ya kan? Atau misalnya untuk marketing itu misalnya aja ini ya, baru teman-teman bayarkan itu di September. Jadinya kesannya itu yang di sini itu FOH-nya itu rendah. Kalau teman-teman pakai data FOH aktual aja gitu. Jadi kayak kurang akurat kalau hanya pakai data yang di sini. Gitu sih. Makanya dikasih rekomendasi boleh pakai tarif, boleh menghitung FOH dengan tarif tertentu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada. Nah, tarif tertentunya itu kan ceritanya ini kan perusahaannya udah berjalan. Nah, itu berdasarkan data perhitungannya si perusahaan. Menurut mereka nih yang paling ideal untuk menghitung predetermine. Pre itu apa sih sebelum determine? Apa sih determine? Menentukan ya. Predetermine rate FOH. Jadi FOH taksiran sebenarnya itu paling cocok pakai rumus apa? Pakai penghitungan apa? Apa kali apa? Gitu. Direct material dikali berapakah? Atau direct labor hour? Berapa persennya kah? Nah, itu yang paling tahu perusahaan. Jadi beda-beda pasti. Di soal yang di sini pun beda-beda. Nanti baru di akhir tahun, ya kan, dibandingkan antara aktual FOH yang sebenarnya, ya kan, dengan yang predetermine rate tadi atau applied. Jadi yang FOH yang pakai tarif tertentu itu namanya applied FOH gitu. Nah, itu dibandingkan di akhir tahun. Lebih atau kurangnya masukin ke COGS. Gitu aja sih sebenarnya. Sampai sini udah ada bayangan belum? Izin bertanya, Bu. Boleh. Gimana coba untuk mempercepat? Saya Dimas, Bu. Jadi applied factory overhead ini itu gunanya biar kita ngetrace FOH yang terpakai untuk tiap pesanan ya, Bu. Untuk ngetrace. Jadi kan nanti kan ada predetermined rate-nya kan udah ditentuin misalkan di awal periode gitu. Nah, terus kan itu nanti dikalikan sama drivernya ya, Bu. Itu entah dia labor hour atau jam mesin, kan kadang tiap pesanan itu pakai jam mesin yang berbeda atau labor hour yang berbeda gitu, Bu. Jadi nanti kan tiap pesanan applied FOH-nya bisa berbeda gitu ya, Bu. Jadi buat memperkirakan itu sebenarnya. Jadi kamu sebagai pengusaha, kalau misalnya di tengah tahun kapanpun ditanya, itu kamu bisa jawab, cost-nya ini kira-kira berapa nih misalnya untuk membuat job 1. Itu kamu bisa jawab, meskipun data FOH-nya itu belum terkumpul semua. Gitu. Kalau mau ngumpulin data FOH, saya ulangi lagi, kalau mau ngumpulin data real FOH, kebayang nggak teman-teman? Pasti sepanjang tahun kan, ya nggak? Berarti biar nggak nunggu di akhir periode gitu kan ya, Bu ya? Yes, jadi biar nggak nunggu di akhir periode gitu sih. Jadi di tengah tahun pun kalian udah punya hitungannya. Misalnya untuk memproduksi 1000 unit, ya kan, butuh direct materialnya berapa. Kemudian direct labor-nya kira-kira berapa. Nah, FOH-nya pun berapa. Udah tahu teman-teman. Gitu. Misalnya per unit itu misalnya FOH-nya itu kira-kira 15.000 lah atau kira-kira 20.000 lah. Nah, itu sih. Jadi sepanjang tahun tuh pakai tarif yang ditentukan itu dulu. Gitu maksudnya. Gitu. Nanti di akhir tahun baru dicocokkan. Sama nggak nih hitungannya yang kita hitung sepanjang tahun pakai tarif sama yang aktual. Gitu sih sebenarnya. Kalau mau selanjutnya sih ini penjurnalan ya, kita coba lihat deh.
katanya kan tadi ada 8. Coba kita lihat ya. Kalau yang pertama nih, accounting for material purchase sama, material ke account payable sama ya. Katanya Rayburn perusahaan receive shipment 25.000 of purchase material. Jurnalnya adalah sebagai berikut, sama ya, material account payable sama kayak biasa. Kemudian, nah pada saat materialnya dipakai, jurnalnya gimana? Jurnalnya ternyata sama, WIP ke material. Sama nih, 31.000. Nah, di soal ini itu ceritanya gini. Katanya total material 31.000 itu dipakai untuk jobnya ada, sebentar, ini ketebelan. Nah, katanya sih 31.000 ini untuk beberapa job. Jobnya tuh ada ini, 1, 2, ada 3 job. Tapi untuk jurnalnya itu seperti ini saja dulu. Seperti ini saja. Nah, ternyata jurnalnya tetap 1 ini. Paling sih nanti teman-teman punya catatan tersendiri sih. Biasanya gitu. Jadi 31.000 ini tuh berapa nih? 2.500 untuk job ini, 24.000 untuk job 5575, dan 4420 untuk job 5576. Harusnya sih teman-teman sih punya catatan nih. Nanti sambil kita lihat ya. Jadi punya catatan kayak gini nih, 5574 misalnya direct materialnya gitu 2510 gitu. Kemudian job 5575 punya catatan seperti ini nih. Itu berarti 24070. Biasanya sih gini ya dulu itu. Kemudian 5576 ya kan, itu 4420. Itu harus kayaknya sih nanti akan pada saat nyusun ininya ya, pada saat nyusun COGS-nya itu seperti ini. Dijabarkan seperti ini. Tapi kalau jurnalnya itu tetap 1 aja. Kemudian ini yang selanjutnya ya, material use. Terus requisition also are used in issuing indirect material or supplies. If not used in the factory, supplies are charged to marketing or administrative expense account. If used in the factory, they are charged to FOH control. If kemudian factory supplies totaling 6.000 were requisition during January, record adalah sebagai berikut. Nah, ini 6.000 indirect material ya, tadi ya. Indirect material, jurnalnya, gini ya, untuk yang aktual, Dek, itu dikasih nama FOH control. Saya kayaknya minggu lalu salah ngasih tahu berarti ya. Kelas ini apa kelas 1-nya ya, saya lupa. Nah, jadi untuk yang aktual, itu ternyata itu namanya tetap FOH control. Jadi FOH control itu adalah FOH yang benar-benar uangnya, yang benar-benar terjadi, ya aktual sesuai kenyataan yang kita bayarkan. Kalau yang applied itu yang masih dihitung-hitung. Jadi ini ceritanya perusahaan itu juga mengeluarkan indirect material 6.000. Jurnalnya sama nih, FOH sama kayak kemarin, FOH kontrol ke material sama. Kemudian labor ini sama payroll ke accrued payroll dulu, kemudian dibagi lagi yang ke WIP langsung berapa, dan yang indirect akunnya ke FOH kontrol juga. Gitu. Jadi untuk yang actual yang benar-benar terjadi itu sama seperti kemarin sebenarnya jurnalnya. Cuma nanti ketambahan 1 jurnal aja sih kayaknya, yang applied aja. Gitu. Jadi konsep yang kemarin tetap dipakai. Nah, ini nanti juga pada saat nyusun WIP, ini tuh dijabarkan juga sama kayak tadi. Job 1
job A berapa, job B berapa, job C berapa pada saat nyusun WIP gitu. Kalau yang indirect ini enggak, indirect ini kan yang apa, yang kontrol yang benar-benar terjadi itu enggak. Yang masuk ke COGM nanti itu yang apply. Kalau yang ini hanya untuk mencocokkan di akhir periode. Coba kita lihat lagi. Nah ini sama kayak kemarin ya, jurnalnya sama persis kayak kemarin. Nih cuman dia bilang ini apa nih? Source. Nah ini dibagi lagi. Gitu. Kemudian selanjutnya accounting for FOH. Nah, letak perbedaannya tuh di letak penambahannya itu di sini. Nah, actual FOH itu sama kayak kemarin. Jadi kalau actual yang real benar-benar terjadi itu namanya kan FOH control, itu sama aja, dicatat aja. Jadi kalau misalnya ini ada depresiasi, dicatat depresiasi pada FOH kontrol. Kemudian ada insurance masuk ke FOH kontrol juga. Sama kayak kemarin. Nah ini yang baru ini estimasi factory overhead applied. Nah ini sih yang baru sih. Katanya pakai, intinya sih kalau teman-teman baca di sini sih karena tadi udah saya jelaskan juga, karena mungkin butuh waktu yang panjang, ya kan? Maka sebaiknya diakali atau disiasati pakai predetermined overhead rate yang dihitung pakai rasio tertentu. Jadi perusahaan intinya udah punya rumusnya lah, gitu. Udah punya hitung-hitungannya lah, enaknya berapa nih seharusnya dialokasikan ke FOH gitu. Nah ini katanya perusahaan ini itu menurut hitung-hitungannya katanya the strongest relationship is between machine hour and FOH. Jadi menurut mereka FOH itu enaknya dihitung dengan patokan mesin hour dikali sekian gitu sih. Nah katanya sih predetermined overhead menurut hitungan mereka itu adalah $40 per machine hour gitu. Jadi jurnalnya ini katanya FOH applied to all job work on during a period is debit to WIP at the end of the period. Oke, kemudian nah jadi jurnalnya pada coba ya. The offsetting credit can be made directly to FOH or the spread account applied to FOH can be. Nah, intinya teman-teman itu pada saat tahun berjalan menjurnal ini nih FOH, menjurnal WIP, ya kan, dengan memunculkan akun applied FOH. Gitu. Jadi akun applied FOH-nya itu di kredit ya. Dia ini akun sementara sebenarnya. Jadi applied FOH itu di kredit. Intinya sih nambahin WIP dari akun applied FOH gitu. Ini 13.000 dari mana ya? Katanya tuh tadi 40 per jam mesin. Terus jam mesinnya itu totalnya 330. Dapat dari mana nih 330? Coba kita cek. Katanya tuh untuk job yang 5574 itu 29,4. Kemudian ditambah job 5575 katanya butuh mesin hour-nya itu 250,6. Dan 50 jam untuk job 5576. Ini kalau di total 330 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, ya udah berarti 330 kali 40 gitu. Jurnalnya dia langsung nambah WIP kalau yang ini, tapi pakai akun applied factory overhead. Gitu. Nanti akun applied factory overhead-nya itu ditutup ke akun FOH control. Kalau kemarin itu FOH control-nya debitnya apa?
Kalau yang kemarin, FOH kontrol masuk ke mana? Yang kemarin. Kemana FOH kontrol dimasukkan ke? Kok lupa sih? WIP, Bu. Nah, kemarin kan FOH kontrol ditransfer ke WIP, ya kan? Bener nggak? Yang lain coba. Iya, Bu. Iya. Kalau yang kemarin kan direct material transfer ke WIP langsung, direct labor transfer ke WIP langsung. Kemudian kalau yang lain-lain masuk ke FOH dulu, ya kan? FOH kontrol, ini kan? FOH kontrol. Baru dari FOH kontrol masuk ke WIP, gitu kan? Benar? Benar, Bu. Nah, kalau ini nggak usah nunggu. Kalau kemarin kan kita ngobrol ya, FOH kontrolnya tunggu penuh dulu, ya nggak sih kemarin? Nanti kalau udah kekumpul semua, baru transfer ke WIP, gitu nggak kemarin penjelasannya? Iya, Bu. Iya. Nah, yang ini enggak. Nah, kan lama ya. Ini aja ya. Kan lama ya nunggu WIP kontrol penuh kan lama tuh ceritanya. Harus setahun dulu. Karena kan memang dia ditunggu lengkap dulu baru ditransfer ke WIP. Nah, kalau sekarang nggak usah. Kita pakai predetermine rate dulu. Sambil nunggu ini penuh. Gitu. Jadi kayak kita munculin nih akun applied FOH ke WIP. Sambil nunggu ini penuh. Kalau FOH kontrolnya udah penuh, baru kita cocokkan nih FOH kontrol ke applied FOH. Jangan ke WIP lagi, Kenapa? Nanti 2 kali dong, kan WIP-nya udah nih di atas. Dibantu sama applied FOH gitu. Jadi nanti di akhir periode ngecokin FOH kontrol sama applied FOH gitu ceritanya. Nah ini yang di sini nih, ini pas angkanya 13.200. Kalau beda lebih atau kurang nanti masuk ke COGS ceritanya. Coba ya kita lihat ilustrasinya tuh gini. Material, payroll, akumulasi depresiasi, prepaid insurance itu masuk dulu ke FOH kontrol. Ya kan, nunggu sampai penuh, ya kan, karena penuhnya lama, kita butuh hitung-hitungan WIP segera, maka WIP ini tuh diisi dulu. WIP kan isinya direct material, direct labor, sama FOH. FOH-nya karena kita butuh cepat, kita isi dulu pakai tarif yang udah kita perkirakan, namanya applied FOH, ya kan. Nanti kalau ini udah penuh, baru dicocokkan keduanya, gitu sih. Nanti lebih atau kurang dia masuk ke COGS. Nah ini ya, pada saat penjualan jurnalnya sama kayak biasa, account receivable ke sales. Terus pada saat barangnya laku sama COGS ke WIP, sama seperti, kok COGS ke WIP sih? Ini apa nih? Ini apa nih? Kok COGS ke WIP ya? Saya jadi bingung. Itu ya Bu, kalau nggak salah applied-nya lebih kecil daripada FOH kontrol. Ini itu ya, mindahin yang tadi ya, yang masa, coba kita lihat. A job for specific customer. Yang pesanan cepat. Mana sih ini 5254? Coba nih. Ribbon Company complete job 5574 at cost 5524. Okay. And the total job kemudian a job for a specific customer can be shipped when complete and never enter finished good inventory. Sales and COGS are recorded when the job is transferred from WIP because job was shipped immediately to the Lawrence Construction. Oke, ini ceritanya dia. Jadi boleh kayak gini juga ya. Kalau misalnya barangnya itu laku sebelum ditampung di inventory,
boleh langsung COGS ke WIP, boleh aja katanya, gitu. Jadi dia nggak sempat kita simpan, jadi kayak selesai langsung dikirim itu nggak apa-apa juga, boleh. Kemudian, nah ini kalau disimpan ke gudang dulu sementara. Kalau ada hari, ada jeda, dia sempat disimpan di gudang, maka dari WIP ke finish good dulu. Gitu. Tapi ini kalau dia langsung laku, langsung diambil gitu, dari WIP boleh langsung ke COGS. Tapi kalau teman-teman bingung, daripada bingung, ya udah dari WIP ke finish good ke COGS gitu juga boleh. Sama aja. Ini dia kayak menyingkat jurnal aja gitu, karena kejadiannya nggak ada proses penyimpanan barang, kayak langsung di pick up gitu barangnya setelah jadi. Kalau ini dia disimpan ke finish good dulu. Kemudian, nah ini ya, ini kalau dia disimpan dulu, baru kemudian, ini kok cuma sebagian ya. Nah ini dia partial kayaknya. Portion job 55, jadi sebagian dikirim segini dulu. Kemudian the ending balance on WIP represent the cost job, only job still process. The preceding WIP, finished good and COGS entries are summarized in figure 52, ending balance of WIP in figure 5290 represent the cost of job 55. Oke. Nah ini di soal ini dia nggak ada di contoh yang di sini, Dek, antara applied sama kontrol itu dia jumlahnya sama gitu. Makanya jurnalnya cukup seperti ini, applied 13.200, FOH kontrol 13.200 karena sama kebetulan. Coba kalau misalnya yang kontrolnya 15.000 gimana jurnalnya? Kalau kontrolnya itu 15.000. Tadi WIP apa namanya? WIP applied-nya berapa? Applied berapa? Misalnya yang kontrolnya, yang real kita bayar itu 15.000. Maka applied-nya berapa? 13.200. Kemudian yang kontrol berapa? Kontrol berapa? Misalnya 15.000. Maka selisihnya masuk ke, nah di bab ini yang kita pelajari ini dulu aja. Masuk ke COGS langsung 1,8 atau 1.800 gitu. Tapi kalau kontrolnya lebih rendah, misalnya kontrolnya 10.000. Jadi dia apply 13,2 kontrol berapa tadi? 10.000. Selisihnya langsung masuk ke COGS berapa? 3,2. Jadi ini teman-teman bisa nangkep nggak? Berarti kalau misalnya kontrolnya lebih tinggi dari yang kita perhitungkan, COGS-nya naik atau turun? Naik, Bu. Nah, kita menambah, jadi kita kayak menambah harga cost barang yang laku. Gitu. Tapi kalau misalnya kontrolnya lebih rendah, kalau ternyata cash yang kita keluarkan aktualnya itu untuk aktual FOH, realnya itu ternyata lebih rendah, maka kita menambah atau mengurangi COGS? Mengurangi. Nah, mengurangi COGS. Gitu ceritanya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Jadi sama kayak kemarin sebenarnya, cuman harus lebih kuat lagi ininya, apa namanya, daya ingat sama kecermatan dalam memahami soal dan mengelompokkan angka-angka gitu. Karena ada nih, udah ada WIP FOH-nya pakai FOH taksiran dulu, baru nanti di akhir dicocokkan, lebih kurangnya masuk ke COGS.
kemudian jumlah pekerjaannya itu lebih dari 1 gitu sih. Jadi harus lebih ini aja, harus lebih cermat gitu teman-teman pada saat mengerjakan soal. Tapi untuk konsep sih sama kayak kemarin. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, nah ini teman-teman boleh coba dulu deh. Saya sambil ngeliat-ngeliat dulu soalnya juga. Teman-teman ngerjain yang ini ya. Nih. Teman-teman kerjain aja coba dulu yang ini. Baru nanti kita bahas bareng. Coba kita lihat sekarang jam berapa. Setengah. Kita sampai jam 1 ya. Nah, kayaknya sih kita mungkin kerjain ini dulu aja. Nih, coba teman-teman kerjain dulu. Ini sama kayak kemarin. Cuman jobnya lebih banyak. Kalau yang kemarin 1, yang ini ada lebih dari 1 pekerjaannya. Dipahami dulu deh soal ini sambil dikerjakan. Yang 52, silahkan. Teman-teman kerjain dulu ya mungkin 5 sampai 10 menit lah. Biar nanti saya didikte biar cepat.
Halo, udah? Udah sampai mana? Kita baca dulu aja kali ya. Jadi perusahaan ini katanya pakai job order cost akumulasi and apply overhead based on direct labor hour. Any under apply or over apply overhead is adjusted directly to COGS at the end of each month. Jadi jadi dia sih laporan bulanan sih sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa, sama juga. Kemudian on April 1 job cost kertas kerja indicate the following. Jadi ada berapa job ini? 1, 2, 3, 4 job. Yang ini apa sih? Yang di sini ini apa sih sebenarnya? Ini on April 1 job cost sheet indicate the following. Jadi ini adalah keadaan waktu kapan? Tanggal 1 April itu, Bu. Yes, jadi ini tuh sebenarnya keadaan pada tanggal 1 April yang artinya apa? Yang artinya ini adalah inventory, bukan? April, iya benar April. Berarti ini yang 1, 2, 3, 4 job ini on 1 April kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi ini apa nih sebenarnya? Ini beginning inventory bukan? Iya. Beginning, Bu. Ya, Bu. Oke, jadi ini tuh beginning inventory sebenarnya. Ada apa aja katanya? Ada apa aja nih di beginning inventory? Iya, Bu. Iya apa? Jangan iya aja. Ada apa aja nih? Coba saya tanya. April, Bu. Iya, April. Ada beginning inventory-nya apa aja? Ada direct materials. Direct material. Mana direct material? Ini direct materialnya udah dipakai belum? Ya, jobnya tuh ada 4 job. Ini direct material untuk job 201, 202, dan seterusnya. Direct labor untuk 201, 202, dan seterusnya. Dan applied overhead untuk tiap job. Jadi total cost untuk tiap job adalah sebagai berikut. Ya kan? Terus ada lagi keterangannya, job status. Finish, in process, in process, in process. Jadi, ini kan tadi kalian bilang ini beginning inventory. Nah, ini beginning inventory-nya itu apa aja? Ada finish good, benar? Benar nggak? Iya, Bu. Dari job berapa? 201. 201. Nilainya? 8450. 450. Nah, ini tuh cara bacanya tuh gini. Jadi di sini ada WIP juga. WIP-nya itu ada job 202, 20, gimana ya? 202, terus ada lagi gini aja deh. Kayaknya 201 ini gini deh, saya taruh ke bawah segini aja deh. Terus WIP-nya ada 202, 203, terus ada berapa nih? 4.200, 3280, dan 4160. Itu sebenarnya cara bacanya. Cara bacanya seperti ini, teman-teman. Kalau di total sih, let's see. Total sih ya dia. Kalau di total. Itu sih ceritanya. Cara bacanya gitu. Terus coba kita lanjut lagi. Jadi ini ada beginning inventory. Nah, terus on April
April 30, finish good contain only job 204 sama 207. Jadi ending inventory-nya itu tuh ini 204 sama 207 aja. It means yang lain kemana? 201 Kira-kira. Finish good, Bu. Terjual. Berarti yang nggak ada di sini itu terjual sih menurut saya. Menurut teman-teman setuju? Iya, Bu. Udah jadi finish. Iya ya. Tapi coba kita lihat dulu ya. Ada WIP-nya nggak? Beside working on job 204 dan 207, ini kan baru nih. Ini baru nggak sih? Oh, nggak juga ya. Ini udah ada ya. Jadi dia kayak ketambahan gitu. Oke. Besides working on job 204 dan 207 in April, the company continue working on job 202 and 203. 202, 203 yang ini berarti, karena masih WIP ya. Oke, ini masih WIP berarti masih dilanjutkan. And start work on 205 dan 26. Jadi jobnya ada banyak ternyata. Terus a summary of direct material use and direct labor hour work on job 202, 203, 05, 06 during April show in the following. Ini apa nih berarti? A summary of direct material use and direct labor hours work on job 202, 203, 204, 206. Pekerjaan yang masih hilang. Terus ada 20, 205, 206. 204-nya mana? Ini, oh ini masih belum selesai. Berarti dilihat dari sini ya. Selain, oke. Apa tadi, Mbak? Gimana? Tadi ada yang ngomong? Enggak, Bu. Enggak jadi. Oke. Terus, dilihat lagi. Other information. On April 30, the only job still in process itu 203 dan 206. Ini finish ya? Oh, berarti yang masih jalan itu 203 sama 206. Terus all worker dibayar 20 per hour, which rate have been stabil throughout the year. Terus the company maintain only one raw material account from which is issued both direct and indirect. The balance in this account was 2.700 on April 1. Jadi ada beginning balance di sini juga ya. Jadi ada material gini ya. 2.700. Gitu ceritanya. Ini. Jadi ini ada material beginningnya banyak. Ada 3 ini ya. Terus all sales are built on account, 150% of total cost, other item in April. Raw material purchase, 11,550. Indirect labor, factory, and indirect material use. Yang pertama, nih, determine the April 30 balance for material control and for WIP. Jadi ngerjainnya berarti kita urut aja kali ya. Yang nomor 1 April 30 balance for material. Nomor 1 balance material. WIP. WIP. Oke, gimana nih material kontrolnya? Berarti ada beginning material berapa? Gimana teman-teman ngerjainnya? Sama nggak? Beginning material 2.700 ini kan? Iya, Bu.
Kemudian apa nih balance of material control, intinya sih materialnya berapa, sisanya di 30. Oke, gitu ya. Kita anggap ini kayak soal cerita aja. Jadi di awal kita punya beginning material 2.700, terus ceritanya ada purchase berapa tadi? 11.550. 11.550, Bu. 550. Kemudian indirect material use 27. Oke. Dikurangi indirect material use itu 2.790. Kemudian pertanyaannya berapa nih material yang target kita ini nih, ending material. Nah, jadi pertanyaannya adalah ini berapa? Salah, dicari lah yang bisa dicari. Less. Nah, berapa nih? Ngitungnya enaknya dari mana? Material yang kepake kayaknya ya. Iya, Bu. Nah, material use-nya adalah material use during April adalah mana aja? Coba yuk kita lihat. Jadi material yang kepake selama April itu apa aja? Coba lihat ya, job 201 itu selesai, berarti udah nggak ada penambahan. Yang Itu, Bu. Pesanan yang mana ya? 202 200. ini direct water, ini 202 kepake lagi ya? Pesanan apa Mbak? 200? Iya, 209. Iya 201. Jadi di sini coba ya job 201. Sorry. Kita data nih yang kepake. Ya ini kayak anggap aja ini matematika biasa lah. Job 201 nggak ada. Terus job 202 ada nggak? Direct materialnya aja. Ada ya di sini ya? Ada, Bu. Iya, ada. Berapa? 1250. Oke, 1250. Terus job 203 Ada. ada? Ada. 555. Summary of direct material use and direct labor hours work. Ini udah di sini semua ya. Kemudian job berapa lagi? 204 enggak? Ada, Bu. 204 ada juga. Nah, 204 tuh sebenarnya ada, Dek. Karena kan direct materialnya kan di awal masih 2000 nih. Terus dia kan belum selesai sampai akhir, ya kan? Terus dia, tapi direct materialnya itu naik menjadi 2.970. Jadi di sini tuh ada 204. Job 204. Sama dengan berapa tadi? 2970 dikurangin 2000 gitu. Ngeliatnya dari situ aja. Kan dia masih WIP nih statusnya. Tapi beginningnya waktu awal itu masih tertuang direct material itu masih sebesar 2000. In end of period dia ketambahan materialnya 2970. Oke. Sekarang 205 job 205 berapa? 1980. Kemudian sampai job berapa sih ini? Continue work on job set working on. 207 ada juga nggak? 207. Nah, 207 ini kan di beginning material nggak ada ya? Di beginning WIP nggak ada kan? Iya. Dia belum ada nih, berarti memang totally dikerjakan di bulan April sebesar 2450. 206 kok belum sih? 206 berapa? Ini tadi 2450. 206 gimana? Oh, nggak ada ya? Mana sih?
Ini ya, 206 berapa? Oh ini udah. 205. Oh ini 2.500. Ini 198. Ini ada lagi nggak yang ketinggalan? Udah kayaknya ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kayaknya soal ujian saya sih ingatnya 2 tahun lalu. Tahun lalu saya malah lupa. 2 tahun lalu itu kayak gini sih. Seperti ini. Mirip lah. Materialnya ini. Ada tanggapan? Atau ada yang salah input nggak tadi saya? 98. Sama? Bu. Sama ya? Iya, sama. Terus pertanyaan selanjutnya apa lagi nih? WN for determine and WIP. Oke deh. Ini ending materialnya segini. Jadi ini nanti juga masuk di laporan statement of financial position. Kemudian yang B-nya sebenarnya ya, bagian B-nya. Kita disuruh ngitung WIP. WIP-nya berapa? Oh, WIP 30 April, ending WIP maksudnya ini. Disuruh ngitung ending WIP. Iya, ending WIP. Nah, katanya on April 30, the only job still in process itu 203 dan 206. Ini finish good. 204 sama 207 finish good, oke. Udah kita catat juga ya tadi ya? Oh, belum ya? Kemudian yang masih tersisa itu WIP ending 203 dan 206. Job 203. Terus job 206. Nah, job 203 sama kayak biasa, direct material, direct labor, sama FOH. Nah, nanti di sini teman-teman lihat, kalau FOH-nya itu pakai tarif, nggak pakai real tagihan, gitu. Direct materialnya berapa? 555. 55 sama 1480. Yang ketiga. 206 19 kali. 19. Iya, Bu. 1980 apa 14? 19 ya? Iya, 1480. Hah? Gimana? Bener kan 19? Oh. Iya, Bu. Tapi yang 203 kenapa? Oh, ketambahan ini ya? Yang iya, atas ya? Oh, oke. Sama ketambahan yang atas. Nggak ada yang laku ya? Dia bilangnya ini still in process, oke, 203 dan oke, berarti ketambahan nama yang atas sih. Gimana ya? Dihitung dulu aja deh, nanti kita tambah coba ya. Atau langsung ditambah, langsung aja deh. Top. Ya udah, berapa tadi yang atas? 203. 1480 tambah 555 gini. Terus direct labor-nya 203 itu 1000 plus 75 kali berapa? 20. Ini. Iya, Bu. Iya. Terus ending WIP. Terus yang di sini 206 baru ya kok 206. 50 kali 20 ini.
Nah, terus ini FOH-nya di sini disebutkan tarifnya berapa nggak? Nggak ada, Bu. Apa saya nggak nemu ya? Balance accounts were sebentar, the balance material contribution direct and indirect balance on this account was 1.700. Sebentar, April 1. Oke. Nah, kalau nggak ada, biasanya udah ada di sini. Teman-teman disuruh memperkirakan sendiri. Coba kita lihat ya. Tarifnya nih, applied, tadi dia bilang applied overhead itu dihitung dari mana? Nggak ada. Company use job Direct cost. labor. Di based on direct labor hour. Nah, berarti seberapa X dikali direct labor hour gitu sih. Nah, teman-teman lihat aja di sini direct labor-nya untuk yang 201 itu berapa? Bisa kayak gini sih, 2.700. Bisa kayak gini, di persentase juga boleh kok. Ini dibagi tarifnya 20 kan? Iya, Bu. Ya enggak. 135 hour. Dapatnya tadi dari 2.700 bagi 20. Jadi kalau seperti itu kan di sini udah bisa dicari. Jadi untuk yang FOH berapa tarifnya per hour? Gitu. 2160 bagi 135. Jadi per hournya FOH 16 per hour gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jadi memang soalnya tuh seringnya seperti ini, disuruh nyari sendiri tarifnya. Suruh nyari sendiri tarifnya berapa. Gitu. Dia cuma ngasih clue, dihitung berdasarkan apa, gitu kan. Nah, berarti nanti teman-teman cari sendiri, itu berapa per hournya, atau persentasenya berapa, gitu. Berarti di sini FOH-nya udah bisa ngitung belum? Yang FOH di sini berapa? 203. 800 plus berapa? 75 kali berapa? Kali 16. Yang di sini 50 kali 16. Gitu sih. Jadi WIP-nya, WIP ending-nya ini dan ini. Gitu. WIP ending-nya ini. Terus boleh dikasih kayak gini. Total. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Belum, Bu. Oke deh, sekarang kita ke nomor 2. Prepare journal entry require for job 202 in April. Gimana nih ya? Jurnal untuk job 202 in kira-kira apa nih? Job 202 ini ya. Ini ada sambungannya nggak sama yang atas? Ada ya? Ini nambah ya? Oke deh. Terus direct labor-nya sekian. Oke. Jurnalnya apa, Dek? Kira-kira? WIP job 202 ke direct atau ke material. Berapa itu? 12 50. 1250. Ini. Terus apa lagi? WIP job 202 lagi ke apa? Payroll.
Carol, berapakah 100 kali 20 ya? Sama dengan 100 kali 20. Terus ada apa lagi? WIP ini ke light FOH. 100 kali 16. Ini. Job 202 ini ceritanya dia laku atau gimana? Job 202 laku ya? Iya. Dashboardnya ini dia laku. Oke, ceritanya. Oke, dia semua jurnal katanya. Oke, terus apa lagi? Habis ini WIP job 202. Sebentar. Job 202 ini ada sambungannya sama yang atas kah? Ada. Oke. Berarti setelah WIP-nya komplit, ditransfer ke mana? Finish good. Finish good. Ke dari WIP job 202. Nah, berapa nih yang ditransfer? Yang ditransfer berarti ini plus ini plus ini plus berapa? Berapa? Oke, plus 4.700. Gini. Setelah itu, ada sales, terus ke AR, terus ada COGS ke, ini laku semua kan? Kok COGS ke WIP sih? Finish. Ini sama. Ini sama. Terus tagihannya katanya berapa persen dari sales? 100. Oke, kali 150%. Gini. Ada tanggapan enggak yang nomor 2 ini? Bu, itu bukannya AR pada sales ya, Bu? Oh iya, AR pada sales benar. Ada lagi? Ada lagi? Tanggapan? Nggak ada? Belum ada, Bu. Pede. Terus lanjut lagi nomor 3. Hitung COGM in April. A complete statement of cost of good manufacture is not required. A complete statement of COGM. Maksudnya gimana sih? Disuruh hitung aja gitu ya katanya ya. Jadi nggak harus yang pakai judul gitu-gitu, nggak harus katanya sih. COGM yang disuruh ngitung COGM. Teman-teman disuruh ngitung COGM-nya lah gitu. Nah, gimana caranya? Mulai dari mana dulu? Udah ada di data-datanya di samping, tinggal nyusun ini. Direct material, use, and then direct labor, kemudian FOH. Gitu. Benar? Kayak gini? Iya, Bu. Nah, ini mah enak, karena teman-teman udah ngerjain di atas, jadi udah ada semua datanya, insya Allah. Coba kita lihat ya. Direct material use ada nih. Nah, ini direct labor use-nya ada nggak nih? Bisa jadi nggak ada ya. FOH nggak ada juga. Nah, ini kayaknya yang perlu dihitung. Jadi direct labor use-nya berapa? Direct labor-nya berapa nih yang terjadi di tahun ini? Job 202 kosong.
202 kosong, kemudian job 203. Ini kita ngitung-hitungnya dulu sih, ininya aja sih, machine hour-nya dulu aja. Job 203 ada nggak? Dua ada? Sorry, 201 nggak ada ya? Oh, 201 nggak ada. Oke, 202 ada nggak? Ada nggak? Ada, berarti 100. Oke, 203 ada nggak? Oke. Terus, job 204. 204 ada nggak? Dan 4 ada nggak? Nggak ada yang bisa jawab? Empat ada, Bu. Berapa? 1930. Derek, gimana berapa? Machine hour-nya dulu deh. Ini tuh kenaikannya berapa sih? Kenaikannya 1000 ya? Machine hour-nya boleh, rupiahnya juga boleh deh. Ini kan teman-teman nggak diminta harus gimana-gimana kan. Jadi kalau mau langsung rupiahnya juga boleh sih kalau rupiahnya. Kalau nominal uangnya berapa? Direct labor-nya yang April, selama bulan April untuk job 204 ada atau enggak? Pertanyaannya. Ada, Bu. Berapa? Kalau rupiahnya 1000 ya, Bu. Iya, nominalnya ya rupiah di dolar ya. Iya, jadi nominalnya 1000. Maksudnya Oke. Kalau mau ditulis sih nggak apa-apa 1000. Jadi Kalau machine mau hour-nya 5. Kalau machine hour, yes, 50. Oke. Terus job 205 berapa? Ada nggak? 105, Bu. 105. 105. Terus job berapa lagi? 206. Ada nggak? 50, Bu. Ini tuh kalau saya yang ngerjain sendiri tuh percuma. Nggak akan nyantol ke teman-teman. Jadi enaknya tuh teman-teman yang ngerjain. Saya tinggal nulis aja. 207. Ada nggak? Ada, Bu. Berapa? 1900. Nominalnya itu 1900. Kalau jamnya, 1900. Kalau jamnya kira-kira berapa ya? 95. Ini saya bagi 20, 95 boleh. Ini mau teman-teman taruh, terserah sih cara ngitungnya gimana. Kalau teman-teman mah. Yang di sini jam, terus dikali 20, terus ditambah yang ini juga boleh. Karena dia nggak minta yang gimana-gimana. Ada lagi nggak? 208? Ada? Nggak ada, Bu. Nggak, cuma sampai 207. Ada nggak? 208. Nggak ada, Bu. Soal Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, berarti cuma sampai 207. Nah, ini saya hitung machine hour-nya bisa. Kenapa sih?
475. Jadi machine hour-nya itu 475. Total machine hour. Terus direct labor rate itu 50. Sehingga total labor 475 ini deh. Direct labor rate terus FOH rate itu direct labor rate 20 ya. Terus di sini 16. Ya kan? Jadi total direct labor ini kali ini terus total FOH atau total applied FOH. Kali ini. Udah deh. Ini kita transfer ke sini. Jadi ini judulnya manufacturing cost itu sekian. Manufacturing cost yang sekarang itu 26.805. Yang mau kita cari itu cost of good yang dimanufaktur, totalnya itu berapa. Jadi ditambah dengan apa? Apa? Beginning WIP, Bu. Beginning. Ada nggak? Beginning IP. Ada ya? Ini ya? Ini. Tadi udah kita hitung ya. 12.140 atau 3 job yang in proses ini. Coba 4.732. Oke, 12.140. Ini. Kalau teman-teman belum ngitung, berarti teman-teman hitung nih sekarang di sini. Kalau teman-teman belum hitung, ya berarti dihitung sekarang WIP-nya berapa. Mau teman-teman detailin juga boleh sih sebenarnya. Misalnya mau teman-teman panjangin gitu kan. Ini semua teman-teman masukin ke sini juga boleh sih, karena dia nggak ada, dia bilang hitung, nggak harus dalam bentuk statement. Kemudian dikurangi dengan ending WIP. Ada nggak? Udah dihitung belum? Ada ini ya? Iya. 10, 3, 1, 5. Gitu. Jadi di sini TOGM gini sih. Ini TOGM, cost of goods manufactured. Ada yang ketinggalan nggak? Ya, ada yang ketinggalan nggak ya? Sama nggak jawabannya? Ada yang udah mengerjakan? Kayaknya sih udah masuk semua sih, menurut saya. Insya Allah sudah, Bu. Saya sih merasa ada yang ketinggalan, udah ya? Sudah, Bu. Oke deh. Sekarang ya, sampai sini ada pertanyaan nggak sampai cara mengerjakan soal ini? Ini soalnya ada yang sama 2 tahun yang lalu itu kayak gini soal ujiannya. Yang tahun lalu saya terus terang lupa. Jadi teman-teman boleh intip-intip soal tahun lalu. Mungkin mirip lah ya. Mungkin sih mirip ya. Seingat saya sih soal tahun lalu itu lebih gampang daripada soal 2 tahun lalu. Gitu. UTS-nya. Dua-duanya nggak terlalu. Iya sih UTS-nya sih. UTS-nya nilai UAS-nya yang agak turun tahun lalu itu. Nggak ada pertanyaan? Oke, jadi sih pada dasarnya ini sama kayak yang kita pelajari di minggu lalu. Cuman itu tadi harus lebih cermat saat menghitung cost untuk setiap jobnya, gitu sih. Jadi, nah ini ya ada yang perlu di detail-detailkan lah ceritanya sih gitu. Sekarang yang nomor 4.
hitung over applied or under applied overhead for April. Jadi kita kumpulin kontrol atau FOH kontrol, ini disuruh ngitung aja kan, nggak disuruh jurnal kan, suruh ngitung ya. Jadi kita kumpulkan dulu kontrol FOH-nya gitu, ada apa aja nih, coba lihat depresiasi, coba ya, detail lah, ada apa, depresiasi berapa tuh tadi, 1375. And then apa lagi? Kilometernya indirect material ada ya? Oh ini, oke, indirect labor dulu. Ada di situ ternyata. Indirect labor berapa? 2.500. Terus ada apa lagi? F factory and utilities. And utilities. 2.700. Terus indirect material 2.700. Indirect material use berapa sih? 2.700. Sama ya? 2.790. Iya. 2.790. Yang tadi kita bener nggak tuh? Oh benar. Jadi di sini totalnya ini under applied atau over applied. Ini dibandingkan sama yang mana? Ini lihat soal berikutnya deh. Oh, cuma disuruh itu calculate gross profit for April. Oh, nanti dulu. Nah, ini kita bandingkan nih sama FOH yang applied. Yang applied berapa? 7.600. Jadi ini ceritanya under atau over applied? Under di bawah atau melebihi applied? Yang kita aplikasikan ini lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih rendah. Jadi namanya under applied. Jadi kita kayak kurang gitu. Under applied berapa? Kurang segini nih, kurang 2.000-an kalau nggak salah. Kurang, kok cuma 1.000? Jadi salah ya. Kurang 1.765. Oke. Jadi nanti kekurangan ini akan dimasukkan ke COGS gitu sih. Teman-teman kalau misalnya ini kan memang nggak diminta. Tapi kalau coba misalnya jurnal terkait FOH. Nah ini teman-teman jurnalnya gimana nih? Jurnalnya ya gini aja, nanti ini kan dikumpulin. Depresiasi, terus di sini payroll ya, payroll, terus di sini apa ya, cash ya, atau payable ya, payable atau cash, ini kan, terus indirect material, di sini material, terus di sini ke FOH kontrol, gini, penjurnalannya tuh gini, ini. Nah, jadi sepanjang tahun pada saat menerima invoice itu sebenarnya tetap di jurnal, tapi kita kumpulkan dulu di FOH kontrol gitu. Baru di akhir tahun, ya kan, ini sepanjang periode. Baru di akhir periode alias 30 April kita tandingkan. Ini FOH. Sebenarnya kan kalau yang bab yang kemarin yang nggak ada FOH applied, ini kan FOH kontrol ditutup ke FOH kontrol ditutup ke BIP. Ya kan, ini tuh sebenarnya sama. Ini FOH kontrol segini, mau kita tutup ceritanya. Ditutup ke FOH atau applied FOH. Tapi sayangnya applied FOH-nya itu hanya 7.600. Akhirnya kalau kasusnya seperti ini,
under applied, kekurangannya itu langsung kita masukin ke COGS. Jadi kekurangan tersebut itu akan membebani COGS. Jadi itu sebenarnya kekurangannya nggak kemana-mana, jadi expense juga, tapi langsung ke COGS. Itu. Jadi jurnal terkait FOH itu seperti ini sih ceritanya, kronologinya. Gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada yang nggak ngerti nggak di sebelah mana? Nggak ngertinya. Mungkin nanti temennya bisa jawab. Ayo nanya dulu aja kalau misalnya nggak ada yang nggak ngerti sekarang. Ayo. Kita minggu depan kuis loh. Harusnya sih sekarang ya. Cuman saya lupa. Nggak ada? Oke deh. Sekarang ke nomor yang terakhir. Hitung gross profit for April. Gross profit-nya berapa? Nah, ini mah gampang. Teman-teman pasti bisa semua lah. Gross profit. Sales dikurangi COGS. Nah, ini pertanyaannya sales-nya yang mana nih? Yang laku, yang mana aja? Yang terjual, yang mana aja? Job mana aja? Di data dulu satu-satu, berarti job 201 terjual? Iya, Bu. Oke. Job mana lagi? Udah ada data ini belum sih? Finish good belum ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti kita hitung lah. 202 yang belum laku itu 4, 7, 3, 6. Berarti 3, 4, 6, 7. Berarti 202 laku. Berarti yang terjual 201, 202, 3, 4 enggak. Terus job 205. Terus 6, 6, 7 belum ya? Yang belum, ini finish good ending, itu kan 7 sama 6. Bener nggak? Coba kita samakan dulu persepsinya, hitungannya. Atau gimana cara ngitungnya ya? Bisa juga sih. Finish good. Bisa juga. Sebenarnya dari sini kayaknya juga bisa sih dicari. Nanti teman-teman inilah kerjain ulang lah. Dari ini sih bisa juga ya, cost of good manufactured bisa juga sih. Kan ini udah ada data ending WIP dan udah ada juga data. Nanti coba kita hitung pakai dua cara itu. Udah ada ending WIP, ada ending finish good nggak yang kita hitung tadi? Nggak ada ya? Nah, nggak ada deh. Tapi bisa sih dari sini. Ending WIP. Oh, ending finish good dari sini kan? Bisa juga sih. Langsung dikurang-kurang gitu bisa juga sih. Cuman dicari jobnya juga bisa. Coba nanti ya kita bandingkan ya. Sama nggak hasilnya? Ini udah benar belum? 1, 2, 5. Saya nggak tahu loh. Kan teman-teman nih. Yang harus coba dicek kira-kira nih yang laku barang yang mana aja. Mana kira-kira yang laku? Coba teman-teman pikirkan, lihat data-data di situ. Jobnya ada 1 sampai 7, ya kan? Dia bilang finish good itu 4 dan 7. Kemudian yang in process itu 3 dan 6.
Jadi yang udah laku 1, 2, 5. Benar nggak? Iya, Iya, Bu. Insya Allah benar. Ya, udah benar, udah yakin semua. Oke deh, kok diem-diem kenapa sih? Direct material, direct labor, coba ya kita lihat data yang kita punya apa aja. Kalau udah ada hasilnya sih, ya udah. 201 berapa nilainya? Berapa nih? 8450. Iya. Langsung aja ya, 8450. Langsung ada dia. Terus 202. Ini 20. Oh iya. 202. Tadi kita ngitung ya 202 ya. Ini ya. 202, if we already count for that, let's we find, nggak ada ya. Oh, ini tadi kita ngitung ini ya sebenarnya. Oh, tadi kan teman-teman disuruh buat jurnal. Harusnya kan udah ada di situ. Ini ya, 95. Ini udah ada juga di jurnal. Dan ini ada di soal, jadi boleh langsung ambil dari sini. Agree or disagree? Ini menarik loh, menyenangkan loh ngerjain soal ini. Kayak kembali ke zaman-zaman SMA. Udah bener? Job 202, 9550, atau ada yang bingung? Iya, Bu. Udah benar. Yang lain, coba saya panggil deh. Dari tadi diam-diam aja nih, ada orangnya nggak? Dimas, ada? Iya, Bu. Gimana, udah cocok? Insya Allah cocok, Bu. Terus, Hana, Iya, Bu. gimana? Iya, cocok, Bu. Dari mana? Dari mana apanya, Bu? Ini ngambilnya dari mana? 9550. 9550. Job 22202 kan, Bu? Iya, itu dari mana angka ini? Kok bisa tiba-tiba ada? Dari itu. Kelebihannya bukan sih, Bu. Kekurangannya yang under applied. Nggak nyimak berarti nih. Tadi Saya panggil yang lain. keluar soalnya. Maaf, Bu. Oke deh, Hana ya, dicatat nih Hana nih. Mana lagi nih? Nathan, ada nggak? Ada nggak orangnya? Ada, Bu. Dari mana kamu nih, 9550? Itu lihat di jurnalnya, Bu, yang tadi udah di jurnal. Terus siapa lagi ya yang saya panggil? Hansari, ada nggak? Ada, Bu. Hansari, dari Ya, Bu. mana nih? Dari mana kamu ngambilnya? Ini, Bu, yang tadi udah di jurnal-jurnal semua ini, Bu. Ini jurnalnya dapetnya dari mana nih? Kalau ngeliat dari soal nih, kira-kira 9550 dapet dari mana sih? Job 202 tuh angka 9550, kira-kira dapet dari mana? Dari 4.700. Iya, Oke, tambah WIP ditambah, 1.250, Bu. terus ditambah direct labor hour, Ditambah 2.000, terus tambah 1.600 ya? 1.600, iya, Bu. Oke, very good. Oke deh, setuju ya. Tuh, harus perhatiin kalau diterangin itu. Nanti gantian deh saya panggil lagi. Job 205 dari mana? Berapa angkanya? Udah pernah ngitung belum kita? Job 205 itu dia ada di WIP enggak? Nggak ada, Bu. Ada di beginning WIP enggak? Di beginning WIP enggak ada. Di beginning finish good enggak ada juga. Berarti dia baru dibuat di April, ya kan? Ini ya. Nah, mungkin tadi udah kita hitung, tapi nggak apa-apa lah ya. Coba tadi job 205 direct materialnya berapa? 2.000? 2.500. 2.500. 2.500. Terus direct labornya sama dengan 105 kali 20. 2.001. Terus, kok banyak banget ini? 2.100. Typo. Oke. Terus sama dengan 105 kali
16. 16. Bener ya? Sama. Ini. Total per jobnya sekian. Berarti total, tadi kita ini ngapain ya sebenarnya? Hitung yang terjual ya? Nih. Jadi, ini adalah total apa nih judulnya? Total apa? COGS. COGS. Mantap, COGS. Oke. Jadi udah bisa ya hitung gross profit? COGS. Oke, COGS-nya dari sini, sebentar. Dari sini dikali berapa? Enggak ya, dari sini aja ya. Salesnya dari mana? Iya, ini dikali 1,5 ya? 150%. Oke. Setuju. Nah, terus apa lagi nih yang masuk ke sini? Gross profit. Gross profit. Oke. Nah, ada yang ketinggalan. Tadi udah ada yang nyebut COGS dari Under apply. Under apply, Bu. Nah, ini under applied gitu deh. Jadi kalau ada under applied, dia tuh sebenarnya menjadi beban juga, jadi expense juga, tapi langsung ke COGS gitu ceritanya. Berapa tadi yang under applied? 1765. 765 gitu deh. Jadi gross profitnya ini dikurangi COGS yang under applied gitu. Kalau COGS-nya itu over applied, dia akan mengurangi COGS yang di sini gitu. Jadinya cost of good yang terjual itu lebih rendah, berkurang dia. Karena apa? Karena kita selama periode berjalan membebankan FOH itu lebih banyak dari yang seharusnya. Kalau ini kan kurang nih, jadi dia nambah COGS. Kalau lebih akan mengurangi COGS di bulan tersebut gitu sih. Oke? Aman? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Coba ya. Terus nah, nggak ada serius nih, nggak ada pertanyaan. Masih nggak ngertinya di sebelah mana? Atau masih agak miss-nya tadi di sebelah mana? Bu, maaf Bu, mau nanya. Boleh, boleh gimana? Tadi yang FOH rate-nya itu dapat dari mana ya Bu yang 16? Saya lupa. Oh, FOH rate-nya itu kan di sini tuh informasi dari cerita di sini dia bilangnya apa? Tadi kayaknya ada. Based on direct labor hour. Yes. Jadi di sini ya, applied overhead itu dihitung based on direct labor hour gitu. Jadi direct labor hour kan yang di sini. Jadi pasti si tarif applied FOH itu merupakan angka tertentu atau proporsi tertentu dari si direct labor ini gitu. Nah, setelah itu teman-teman perhatikan nih di sini itu ada korelasi nggak kira-kira? Mungkin kalau saya sih yang saya lihat ini dulu nih. Oh, ini 0,8 gitu kan. Terus di sini 1,2 ke 1,5. Itu 0,8 juga nggak? Iya, Bu. Nah, terus di sini ini kayaknya 0,8 juga nih. Nah, dari situ mungkin saya akan gini nih. Oh, berarti tarifnya ini 80%. Gitu. Dari FOH ini 80% dari si direct labor. Gitu sih. Jadi, nah, di soal ini dia sih menyebutkan kalau tarif direct labor itu per jamnya adalah berapa? 20. Jadi mungkin kalau 80%-nya mungkin sekitar 16. Kalau saya sih mungkin kepikirannya gitu. Nah, sebenarnya teman-teman itu terserah sih. Mau pakai angka 8, kalau nggak ada pertanyaannya di sini. Biasanya ada pertanyaannya juga sih. Jadi berapakah tarif si FOH applied gitu. Biasanya ada pertanyaan itu sih. Kalau nggak ada sih, yang penting as long as jawabannya benar
Jadi bisa pakai kayak gini. Yang ada di data sini kan berarti untuk job, ini di luar yang tadi ya, job 201, itu kan dia 3590, 2700, 2160. Jadi applied FOH-nya itu 2160 bagi 2700, ya kan? Oh, oke, 80%. Berarti applied FOH ini ada di 80% direct labor. Bisa kayak gitu, bisa juga seperti ini. Oh, ya udah deh, saya hitung dulu aja tarifnya kalau gitu. Nah, ini si direct labor ini yang untuk job 201 tarifnya berapa ya? Jadi misalnya saya mau pakai tarif. Jadi tarif direct labor. Jadi tarifnya itu sih 20 kan tadi, tarifnya itu 20. Ini aja deh. Tarifnya 20, terus jamnya berapa nih gitu, 2700 bagi 20 gitu misalnya. Oh, berarti 135. Ya, berarti kan untuk si yang overhead ini kan juga sama harusnya 135 jam juga. Berarti kamu bisa ngitung tuh dari situ. 2160 dibagi 135. Nah, ini 16 jam. Itu sih. Itu ceritanya. Pokoknya pakai tarif, jadi kamu cari tarifnya boleh. Terus pakai persentase juga boleh. Biasanya pilihannya 2 itu sih. Pakai berapa persen dari tarif atau berapa persennya aja cukup. Gitu. Tergantung soalnya lah. Kalau cost accounting ini sama kayak pelajaran kita waktu SMA. Kayak soal cerita gitu. Kayak soal cerita. Jadi dilihat aja soalnya maunya gimana. Yang penting jawaban teman-teman benar. Gitu sih. Ada pertanyaan lagi? Makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Nah, kalau nggak ada, sekarang mari kita coba deh. Sekarang kita coba buat jurnalnya aja deh. Jurnal kan ini udah ada datanya nih di atas keseluruhan untuk bulan. Biasanya soalnya kayak gitu. Jadi biasanya soalnya itu nggak suruh bikin jurnal untuk job mana, nggak buat semua jurnal gitu. Untuk bulan, buatlah jurnalnya itu biasanya. Nah, jurnalnya berarti mulai dari mana nih? 1, apa tadi ada transaksi apa?